Halo Sobat Football, kali ini kita akan bahas final Liga Eropa 2025 yang sudah di depan mata. Tapi yang bikin ramai bukan karena ini laga besar, melainkan dua tim yang bakal bertarung di final ini, yaitu MU dan Tottenham. Bikin banyak orang geleng-geleng kepala soal statistik keduanya di Premier League yang beda jauh sama statistik mereka di Liga Eropa pada musim ini. Kenapa? Karena mereka berdua ada di papan bawah Premier League pada musim ini. Manchester United duduk di posisi ke-16, sedangkan Tottenham bahkan di bawahnya yang berada di peringkat 17. Bukan posisi yang biasa buat tim sekelas mereka yang masing-masing punya sejarah manis di Liga Champions, tapi nyatanya mereka sekarang tak disangka-sangka berkuasa di Liga Eropa. Absurd? Mungkin, tapi justru inilah wajah lain dari sepak bola. Kalau lihat performa mereka di Premier League musim ini, gak banyak yang bakal percaya kalau kedua tim ini bisa sampai ke final Liga Eropa. Manchester United musim ini penuh dengan drama, ganti pelatih, gonta-ganti formasi, dan hasilnya naik turun. Kayak ngejar orang yang disuka, semangatnya kadang naik turun. Ruben Amorim yang udah genap 6 bulan ngelatih MU ini, dielulukan di awal kalinya bergabung. Diharapkan bisa bawa angin segar. Tapi ternyata anginnya malah muter-muter di tempat. The Red Devils dua laga terakhirnya di Premier League malah kalah beruntun saat ketemu finalis UCL yaitu Chelsea, dan satunya juga kalah lawan Aston Villa. Sementara itu, Tottenham juga gak kalah amburadulnya di Premier League. Setelah awal musim yang menjanjikan bareng Ange Postecoglou, performa mereka mulai merosot. Cedera pemain kunci, ritme yang hilang, dan tekanan dari fans bikin semuanya makin berat. Tottenham sempat jadi tim yang menyenangkan ditonton karena gaya mainnya yang menyerang. Tapi seiring berjalannya waktu, mulai kelihatan kalau mereka belum siap konsisten sepanjang musim ini. Ajaibnya, di tengah dilanda kekacauan, mereka berdua begitu luar biasa berbanding terbalik di kompetisi Eropa. MU di bawah Ruben Amorim kelihatan lebih tenang dan rapi mainnya di Liga Eropa. Formasi 3-4-3 fleksibel yang diterapkan bikin Bruno CS mainnya adaptif, main sabar, dan juga bisa main cepat. Onana yang begitu diragukan di laga-laga sebelumnya, di sini beda, bagus dalam build up serangan. Kemudian Bruno digerakkan buat cari celah. Garnacho dan Højlund jadi tumpuan transisi cepat. Ada Mason Mount, Maguire, Casemiro yang bisa aja jadi pembeda. Karena terlihat saat main di semifinal kemarin, berhasil menjinakkan Atletico Bilbao dengan menang besar. Dan itu bukan karena keberuntungan, karena MU lagi OP-nya main di Liga Eropa. Gak pernah kalah bro. Tottenham juga nggak mau kalah. Perjalanan mereka ke final pun jalannya mulus kayak MU. Di semifinal juga menang agregat besar lawan klub Norwegia. Kombinasi Richarlison, Kulusevski, Solanke masih jadi momok buat lini belakang lawan. Son Heung-min juga akan habis-habisan main demi gelar pertamanya buat di Lily West ini. Mungkin banyak bertanya-tanya, kok bisa klub ketemu main di final Liga Eropa? Jawabannya ada dua. Pertama, sepak bola gak selalu logis. Kedua, mungkin mereka emang fokus penuh ke kompetisi Eropa sebagai satu-satunya jalan buat selamat dari musim terburuknya. Karena bayangin aja, kalau MU atau Tottenham bisa menang di final ini, otomatis akan lolos ke Liga Champions pada musim depan. Ya, walau di Liga Domestik mereka posisinya 1 atau 2 strip di atas dari tim-tim yang udah degradasi, trofi Liga Eropa jadi jalan pintas menjadi tim elit Eropa. Dan itu harganya mahal bro. Kalau bicara strategi, MU cenderung main lebih terstruktur. Ruben Amorim suka banget dengan pendekatan penguasaan bola. Dia manfaatin lini belakang, membangun serangan dari kaki ke kaki. Kadang bisa terlalu berisiko, tapi kalau jalan, MU bisa dominan. Tottenham lebih direct. Mereka main cepat, eksplosif, dan mengandalkan kombinasi di sepertiga akhir lapangan. Postecoglou gak terlalu suka main aman. Filosofinya jelas, serang dulu, urusan bertahan belakangan. Nah, ini yang bakal jadi titik benturan. MU akan coba mengontrol tempo, Tottenham bakal rusak ritme itu dengan pressing dan counter cepat. Final ini bukan soal siapa yang lebih cantik mainnya, tapi siapa yang lebih efektif. Pertandingan ini juga bukan cuma soal taktik bro, tapi tekanan mental di final mungkin bisa menentukan hasil akhir. Kedua tim ini sama-sama bawa beban berat. Di satu sisi ingin meraih trofi, di sisi lain mereka juga ingin memperbaiki namanya karena berbagai hasil buruk di Premier League pada musim ini. Kesalahan kecil bisa jadi bencana. Satu blunder mungkin bisa berubah jalannya permainan. Tapi bukan cuma soal mengejar trofi, tapi juga soal musim depan main Liga Champions atau cuma sekedar nonton di tribun sambil usap dada dengan penuh penyesalan. Kalau harus nebak, pertandingan ini bakal berjalan ketat. Kemungkinan besar gak ada pesta gol, banyak duel di tengah, dan peluang datang dari kesalahan lawan. MU punya keunggulan sedikit di organisasi permainan, tapi Tottenham punya keunggulan di improvisasi dan kecepatan serangan. Jadi final Liga Eropa tahun ini bukan cuma soal trofi, ini tentang siapa yang bisa menyelamatkan musimnya. Dua tim besar yang terpuruk tapi tetap punya harga diri dan ambisi tinggi. Manchester United versus Tottenham bukan sekedar pertandingan. Ini semacam pertarungan hidup mati untuk menyelamatkan nama baik musim yang buruk dan chance mereka tetap main di kompetisi Eropa. Apapun hasilnya nanti, satu hal pasti, malam final ini bakal jadi salah satu yang paling diingat dalam sejarah Liga Eropa. Karena justru dari keterpurukan kadang lahir cerita yang begitu epik. Menurut kamu siapa yang bakal angkat trofi di final nanti? Apakah MU atau Tottenham? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Dan kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa di subscribe biar gak ketinggalan update-update yang segar dari saya.
Semoga kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.